SMA Negeri 8 Gorontalo Utara merupakan sekolah yang terletak di bagian utara Provinsi Gorontalo, tepatnya di Desa Ponelo, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara. Sekolah ini menjadi satu-satunya sekolah menengah atas yang berada di Pulau Ponelo. Berbatasan dengan hutan mangrove, maka jarak antara sekolah dan Laut Ponelo cukup dekat. Akibatnya, jika air laut sedang pasang, maka air laut tersebut bisa sampai menggenangi belakang serta terkena ke dinding sekolah. Hal ini tentunya menjadi perhatian bagi saya sebagai guru di sekolah ini. Hal lain yang menjadi perhatian utama bagi saya dan rekan-rekan guru lainnya, yakni kawasan hutan mangrove di bagian belakang gedung sekolah yang mulai gundul. Bagi saya, pengalaman bertugas di tempat ini sangat luar biasa. Mulai dari signal yang sangat menguji kesabaran, sulitnya air bersih ketika musim kemarau, serta menghadapi karakteristik siswa yang bermacam-macam. Letak geografi sekolah ini pun agak jauh dari pemukiman warga. Sekolah yang bagian depannya terdapat gunung yang berdiri kokoh dan bagian belakang gedung sekolah terdapat hutan mangrove menjadi pemandangan yang selalu dilihat setiap hari. Jika musim gelombang dan angin kencang, ada rasa takut di dalam hati. Apalagi laut yang akan dilewati tergolong laut yang dalam dan jaraknya yang jauh. Bahkan selama 9 tahun lebih bertugas di sekolah ini, saya sudah beberapa kali mengalami kecelakaan perahu. Tentunya inilah ujian mental terberat saya sebagai guru di kepulauan yang setiap hari kerja harus menyeberangi lautan. Mengingat letak sekolah berbatasan langsung dengan lautan, maka reboisasi mangrove yang sudah saya paparkan sebelumnya menjadi sangat penting. Mengapa menjadi sangat penting? Karena jika hutan mangrove tetap lestari dan terjaga, maka tidak akan terjadi abrasi laut serta dapat menahan angin dan gelombang tinggi. Hal inilah yang bisa membuat sekolah akan tetap aman meskipun masih ada sedikit air laut yang menggenangi gedung sekolah. Berkaitan dengan reboisasi mangrove, pada tahun 2023 ini, SMA Negeri 8 Gorontalo Utara mulai menerapkan kurikulum Merdeka sebagai kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila diharapkan bisa diterapkan sebagai upaya membentuk siswa yang memiliki jiwa Pancasila. Maka, melalui proyek ini, dengan tema gaya hidup berkelanjutan dan subtema hijau pantaiku lestari alamku, saya mengkoordinir kegiatan ini. Mulai dari pemberian materi di kelas, pengambilan bibit mangrove, hingga dilakukan penanaman mangrove di kawasan pesisir pantai Desa Ponelo. Ketika memberikan materi di dalam kelas, saya memanfaatkan media digital seperti PowerPoint sebagai upaya pengenalan digitalisasi kepada siswa. Selain itu juga sebagai koordinator proyek, saya tidak hanya mengkoordinir agar kegiatan berjalan dengan lancar, tetapi saya juga turut serta dalam proses pengambilan bibit dan penanaman mangrove di kawasan pesisir pantai Desa Ponelo. Reboisasi apa? Mangrove. Hutan mangrove dijaga agar tetap lestari hijau pantaiku, lestari alamku. Dalam melaksanakan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, ada beberapa hal yang menjadi kendala. Misalnya, ketika semangat dari saya terasa mulai melemah atau semangat siswa melemah, maka saya menciptakan Mars dan Yel-Yel. Mars yang saya ciptakan berjudul Mars Siransija dan Yel-Yel Reboisasi. Mars dan Yel-Yel ini bisa digunakan sebagai penyemangat buat saya pribadi, buat siswa, maupun buat rekan-rekan guru lainnya. Selain itu, kendala lainnya yakni ketika sudah masuk jadwal pengambilan bibit dan penanaman mangrove, air laut sedang pasang.
Dalam mengatasi kendala yang terjadi pada saat pengimplementasian proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, hal-hal yang dilakukan yakni jika pada saat pengambilan bibit dan penanaman mangrove terjadi air pasang, maka waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi air laut saat sedang surut. Guru yang sudah dijadwalkan sebagai pendamping para siswa membangun komunikasi yang baik antar sesama melalui koordinasi dengan koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila jika harus saling bertukar peran disebabkan pergeseran jadwal tersebut. Pemanfaatan sumber daya yang sudah ada di sekolah turut dimanfaatkan, seperti penggunaan linggis untuk menggali pasir yang akan ditanami mangrove, serta penggunaan pengeras suara untuk memberikan arahan kepada para siswa. Dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, memberikan hasil dan dampak serta respon dari orang-orang sekitar. Dampak yang didapatkan setelah menerapkan langkah-langkah dalam pelaksanaan proyek ini, yakni menjadikan semua warga sekolah lebih meningkatkan kolaborasi antar sesama. Baik kepala sekolah, guru, dan siswa saling bergotong royong melakukan aksi reboisasi di pesisir pantai sebagai bentuk implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selain itu, dampak yang diperoleh yakni semua warga sekolah lebih menghargai dan menjaga lingkungan sekitar, terutama dalam hal pelestarian kawasan mangrove yang berada di sekitar gedung sekolah. Pengimplementasian proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini pun mendapat respon positif dari orang lain, terutama dari kepala desa dan para orang tua siswa. Nama saya Tommy Boeli, Kepala Desa Ponelo. Saya sangat mendukung dan mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh anak-anak dan siswa dari SMA Negeri 8 Gorontalo Utara yang telah mereboisasi dan melakukan penanaman kembali lokasi mangrove yang ada di Desa Ponelo, karena kemarin sebelum mereka melakukan penanaman mereka juga sempat wawancara saya. Kami atas nama pemerintah desa sangat berterima kasih dan mengapresiasi kegiatan tersebut. Semoga ke depan apa yang mereka lakukan ini menjadi contoh nyata untuk masyarakat Desa Ponelo. Dan ada lagi satu pesan yang harus saya sampaikan, dilakukan penelitian tentang penggunaannya. Contoh, buah mangrove ini jadi kita buat olahan apa? Ini yang harus saya, kalau seandainya itu sudah ada, maka saya pemerintah desa akan menganggarkan itu untuk dilakukan risetnya, sekaligus kita jadikan ini bahan kelola dan dipatenkan oleh SMA dan kita kembangkan di masyarakat. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu produk unggulan yang ada di Desa Ponelo. Itu, dan sekali lagi saya atas nama pemerintah desa mengucapkan terima kasih banyak atas upaya yang sudah dilakukan oleh siswa-siswa SMA Negeri 8 Gorontalo Utara. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, pelestarian lingkungan ini memberikan dampak positif bagi semua, baik kepada warga sekolah maupun masyarakat sekitar. Kehidupan laut pun bisa terjaga dengan baik. Bijak mengelola lingkungan mendatangkan kesejahteraan bagi setiap orang di masa kini dan masa depan. Salam lestari, terima kasih.